Kalau sionya kan memang lagi agak menurun di tahun ini. Sio-sio yang kurang beruntung itu contoh-contohnya sio macan. Nah, jadi kalaupun hoki, kalau misalnya males-malesan ya susah juga, Be. Chinese kan lebih ke keberuntungan. Kita pindah ke ada yang sionya kerbau. Oke, kalau gitu kita langsung move dari tadi itu kalau sio monyet, kita pindah ke ada yang sionya kerbau. Nah, kita udah dapet pertanyaan dari Petra.Rahadian. Pertanyaannya itu, Nako, saya itu umur 32 tahun, sio kerbau. Sedang membangun rumah tipe modern minimalis. Modern minimalis. Apakah cocok dengan karakter saya? Dan apa yang harus diperhatikan dalam membangun rumah untuk sio saya? Mohon pencerahannya. Tolong dicerahkan, yo. Yang pertama dia bertanya, apakah sio kerbau itu secara sifat cocok untuk rumah modern minimalis ya? Yes, modern minimalis masih boleh, masih boleh. Dikarenakan sio kerbau itu suka tidak suka hal-hal yang konflik, terlalu ribet. Sukanya simpel. Sukanya simpel. Memang itu sifatnya si kerbau. Jadi kalaupun maunya kayak gitu boleh. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Termasuk boleh. Terus yang kedua, apa yang harus diperhatikan? Ya, apa yang diperhatikan dalam membangun rumah? Dalam membangun rumah itu yang pertama adalah dia harus tahu dulu arah hadap rumah. Arah hadap rumah baik. Penting tuh rumahnya. Yang pertama kan tadi udah tahu nih ciri-ciri yang rumah yang bagus untuk dia, itu boleh. Yang kedua adalah arah hadap rumah. Pintu utama. Ruang tamu atau ruang keluarga. Ruang tamu dan ruang keluarga, Dan yang terakhir itu adalah yang paling penting adalah dapur. Dapur itu penting. Kalau dapurnya salah, dia nggak akan bisa ngumpulin duit berdasarkan kepercayaan para praktisi. Walaupun dia miara ikan koi. Ikan koi itu hanya kan kalau menurut kepercayaan Chinese kan. Ibaratnya kalau makanan, yang perintilan tentang ikan koi atau apapun itu kayak kamu makan hanya nambahin sambal dikit atau nambahin merica sedikit. Jadi nggak gitu. Jadi itu bukan faktor utama. Nah, bukan faktor utama itu. Itu hanya membantu, sedikit membantu kayak perintilan aksesoris majang giok atau kamu tahu kucing yang gini-gini, meong yang gini-gini, itu hanya membantu sedikit banyaknya, tapi tidak membantu semuanya. Yang paling penting adalah arah hadap rumah, pintu utama. Nah itu hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, jadi untuk Petra.Rahadian ini yang perlu diperhatikan untuk kamu yang sio kerbau, yang perlu diperhatikan adalah rumah menghadap kemana. Udah gitu pintu utama menghadap kemana dan juga posisi dapur itu menentukan atau yang menentukan untuk keberuntungan ya. Tetap balik lagi, tapi walaupun keberuntungan, balik lagi usahanya ada apa enggak. Jangan ngarepin keberuntungan. Betul ya kok? Benar. Nah, sekarang yang terakhir deh. Satu lagi nih, aku mau bacain untuk sio naga. Kebetulan sio naga tuh sio aku juga, jadi aku kepo juga. Siapa tahu tahun ini mau beli rumah ya kan? Kalau pas ada rezekinya ya kan? Nah, sio naga, kita ada pertanyaan di sosmed dari Daru Pradikta, @pradikta_daru. Untuk sio naga, apakah cocok untuk tinggal di hunian yang menghadap ke barat? Satu, lalu rumah saya banyak mengandung unsur kaca. Apakah membawa hoki? Wah, itu pertanyaan bagus tuh. Aku juga baru denger tuh. Yang pertama dia nanya, saya sio naga, apakah saya menghadap barat bagus atau tidak? Untuk sio, itu tidak bisa kita tentukan arah hadap baik dan buruknya. Kita harus menentukan dari tanggal lahirnya. Dari tahun lahirnya. Nanti dibedakan dua macam, dia kelompok barat atau kelompok timur. Jadi tidak semerta-merta kamu naga, ada teman kamu naga, belum tentu arah hadapnya sama. Jadi tentu. Dia sama saya belum tentu sama ya? Belum tentu sama. Jadi kalau dia bilang arah hadapnya barat itu bagus apa enggak, itu berdasar karena dia tidak menyertakan tahun lahirnya di situ kan. Jadi belum bisa saya bilang benar atau enggak. Tapi lebih baik nanti dia harus berkonsultasi lagi ke ahlinya, karena nanti yang dilihat itu tahun lahirnya. Itu yang pertama. Yang kedua dia bilang, rumah saya nanti mau banyak kaca, kira-kira hoki atau enggak? Iya, banyak mengandung unsur kaca. Jadi kayak saya ini berarti kan agak narsis, jadi pengennya ada kaca semua gitu kan. Itu kira-kira ngaruh nggak? Ada sebagian rumah dengan posisinya dan arah hadapnya dan beserta bentuk geografisnya, memang diperlukan banyak kaca untuk jadi hoki. Ada sebagian yang malah nggak boleh banyak kaca. Pada dasarnya penggunaan kaca di Feng Shui itu, dia akan menggunakan kaca cembung, kaca cepung, atau kaca datar.
Ya kan? Kaca cembung biasanya untuk menolak energi negatif. Kaca cekung menampung, kaca datar itu biasanya hanya untuk menahan. Nah, sekarang kalau memang ternyata rumah itu energinya bagus, artinya kan kita nggak perlu kaca-kaca banyak untuk pantol-pantolan, nah ya kan? Nah, apakah harus kita lihat dulu rumahnya? Kondisional kalau kata orang kan, nah jadi belum tentu, tergantung rumahnya, tergantung perhitungannya. Jadi nggak sesimpel itu ngelihat orang lain, oh pasang kayu bagus, kamu juga bagus, nggak sesimpel itu. Jadi ada perhitungan sistematis yang rumit. Satu nih kok yang nyelip nih ya. Siap. Kebetulan saya Sionaga. Tahunnya lahirnya 88. Dan saya punya tempat tinggal sekarang, properti saya itu memang begitu masuk kiri kaca semua. Begitu masuk kamar, lemarinya kaca semua. Emang agak narsis kan, sukanya ngaca kan. Nah, itu kira-kira tuh ngaruh nggak sih untuk keberuntungan saya di rumah ya? Kalau kampung itu kalau nggak salah itu arah hadap baiknya arah timur. Arah timur. Arah hadap baik arah timur itu ialah arah hadapnya itu timur, utara, selatan, ya, sama tenggara. Nah itu arah hadap baiknya ya. Jadi itu nanti bisa dipakai untuk hal-hal baik di hidup kamu, ialah arah hadap rumah, meja kerja, arah ranjang, gitu. Tapi nanti kalau kamu menikah, kamu akan memakai angka kuat suami kamu. Memakai apa? Memakai arah hadap suami kamu tadi. Arah hadap suami? Ya, lebih banyak nanti arah hadap suami yang dipakai. Jadi ngikutin sesuai sionya suami gitu? Suami nanti itu, tapi nanti kalau untuk sekarang itu. Tadi kan Mbak nanya nih, bagaimana dengan keadaan rumah Mbak yang ada banyak kacanya, boleh apa enggak untuk sio naga? Sebenarnya kondisional Mbak ya. Tapi dikhususkan untuk naga, lebih baik jangan terlalu banyak kaca, karena memang sifat naga itu yang agresif, menggebu-gebu dan terlalu bersemangat. Nantinya malah terlalu lebih itu juga nggak boleh. Terlalu berlebihan, lebay kayak jadi, saya sekarang. Dicopot-copotin, mending ditaruh di titik-titik yang memang bagus untuk dipasang kaca. Nah, itu perlu dikonsultasikan juga tuh ya ahlinya ya. Benar. Dan bahaya kalau memang ternyata kaca-kaca itu dipasang di titik-titik yang buruk, karena bisa berakibat di hoki, semangat orang di rumahnya, penyakit atau apapun itu. Jadi males, kebanyakan ngaca, kebanyakan dandan, nggak pergi-pergi, telat gitu kali ya kok ya. Benar. Jadi untuk lanjutannya dikonsultasikan lagi aja sebelum beli properti. Benar. Nah, Kok ini thank you banget untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Gongsi. Nah, nanti kita cari waktu lagi ya karena aku mau konsultasi juga. Oke. Thank you kok. Buru-buru ya? Ya udah, thank you so much ya. See you. Nah, Property People, hari ini, sesi kali ini kita udah bahas tentang properti yang sesuai untuk milenial, sesuai dengan sio kalian di tahun babi tanah. Dan untuk ketiga orang yang tadi sudah kasih pertanyaan di sosial media, congratulations karena kamu mendapatkan hadiah dari rumah123.com. Nah, sekarang berarti waktunya Sevi pamit. Jangan sedih, kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. See you and bye-bye. Kongsi!